Boleh. Kayaknya enak nih kalau begini. Gimana ya kamu? Ci, aku mau curhat boleh nggak? Boleh ya, emang kamu mau curhat apa? Akhir-akhir ini aku kepikiran banget sama jurusanku yang kayak gak sejalan gitu sama minatku. Iya ya, kamu lagi ngerasa capek ya. Soalnya beberapa hari ini aku tuh ngeliat kalau kamu tuh kayak kurang fokus di pembelajaran. Iya, aku kayak kepikiran banget. Aku tuh kayak apa ya? Mau berhenti tapi kayak saya udah di tengah udah semester 5 kan. Tapi di sisi lain kalau kayak tetap lanjutin kayak maksa gitu nah. Aku ngerti poinnya kali ya, kan kamu lagi dekat nih sama dosen Ibu Melani. Bagaimana kalau kamu konsul langsung aja? Soalnya kan mungkin beliau tuh bisa gitu loh, siapa tahu beliau bisa membantu kamu. Kan kamu juga lagi dekat nih sama beliau. Oh boleh tuh, nanti aku coba deh dengan beliau, siapa tahu beliau bisa ngasih saran buat aku gitu. Nah iya ya, bagus sekali. Mungkin kamu bisa langsung chat beliau aja. Ya, makasih ya Ci atas sarannya. Iya, sama-sama. Ayo kita balik ke kelas. Yuk. Iya, silakan masuk. Izin masuk ya, Bu? Iya. Izin duduk, Bu. Silahkan. Kenapa ya? Ada apa? Sebenarnya Bu, saya pengen konsultasi. Boleh. Konsultasi terkait apa? Gini Bu, kan saya udah di pertengahan semester ya, udah semester 5. Tapi saya ngerasa makin berat gitu Bu, karena jurusan saya itu nggak sejalan dengan passion saya. Saya pengen berhenti tapi saya ngerasa kayak sayang aja. Terus kalau dilanjutin kayak kesannya maksa diri sendiri gitu. Oke ya, pantesan saya itu beberapa kali ngajar di kelas itu sering lihat kamu kok ini kurang semangat dalam kuliahnya. Ternyata kamu bingung ya dengan ini. Iya Bu, saya lagi bingung mengenai masalah saya itu tadi. Oke ya. Saya mau nanya nih sama kamu. Apa yang bikin kamu kepikiran sampai kamu terlihat lesu banget di kelas? Yang bikin saya lesu tuh Bu, tugasnya, materinya yang nggak sejalan sama passion saya. Jadi saya tuh bingung. Gak apa-apa ya. Itu memang wajar untuk di fase mahasiswa kayak kamu sekarang. Nah, saya mau ngerekomendasi ini kamu ke teman saya. Saya ini teman konselor. Jadi di situ kamu bisa mencurahkan isi hati kamu, kebingungan apa yang kamu mau dapat. Di situ nanti konselor ini bisa membantu untuk kamu mencari jalan keluarnya. Kamu mau? Boleh deh Bu, sebenarnya saya juga ada kepikiran mau ke konselor, tapi saya ngerasa takut. Ya, takut itu wajar. Yang penting kamu itu udah berani untuk datang ke konselor dan kamu menceritakan semua permasalahan kamu di sana. Nanti saya coba untuk bantu hubungin konselor untuk menyarankan kamu datang ke sana. Nah, nanti saya coba carikan jadwalnya terlebih dahulu ya dengan konselornya. Baik Ibu, makasih atas sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan memberi saya saran. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu, soalnya habis ini mau ada kelas lagi. Oke ya, semangat ya belajarnya di kelas. Jangan lupa kamu baca doa dulu sebelum belajar, oke? Baik Ibu, saya pamit ya. Iya. Halo Yaya. Halo Ci. Kita berjumpa lagi. Gimana ya tadi? Udah ketemu sama Ibu Melani? Udah. Beliau tuh tadi nyaranin aku buat langsung ke konselor gitu. Terus ibunya juga yang mau jadwalin aku buat ketemu sama konselornya. Gimana kamu
setuju nggak sama saran dari ibunya? Setuju sih, soalnya kan sebelumnya aku juga kepikiran kan, tapi masih takut aja. Tapi alhamdulillahnya ibunya tuh udah kayak meyakinkan aku. Ya bagus sih ya, tapi kamu jangan ngerasa sendiri ya, karena aku pasti ada. Kalau kamu butuh bantuan pun aku pasti bantu. Ya, makasih ya atas supportnya. Kalau bukan karena support dari kamu, aku kayak nggak berani buat ngungkapin ini. Iya, nanti kalau misalnya ada apa-apa ngomong aja ya. Iya, makasih ya. Sama-sama. Ya aku masih ada kawan, aku duluan ya. Iya, hati-hati ya. Makasih, bye. Udah dapat notifikasi dari ibunya nih. Nanti habis kelas aku mau langsung ketemu sama konselornya deh kalau kayak gini. Iya. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ya? Dengan Yaya. Oh, ini yang dikonfirmasi sama Bu Melani ya? Iya benar. Boleh masuk, silakan ya. Makasih ya. Boleh langsung duduk di sini ya, ya. Ya, senyamannya aja duduknya. Selamat siang ya, ya. Siang Ibu. Ya. Tadi gimana? Tadi habis kelas apa gimana ya kesini? Iya, habis kelas langsung ke sini. Oh begitu. Makasih ya Yaya udah mau datang dan menyempatkan hadir di tengah kesibukanmu hari ini. Nah sebelum kita mulai sesi konseling, saya ingin menyampaikan dulu beberapa asas dalam sesi konseling agar kamu merasa aman dan juga nyaman, oke? Iya Ibu. Nah jadi yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana semua yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia dan saya tidak akan memberitahu siapapun kecuali atas izin kamu. Dan kamu kesini karena keinginanmu sendiri kan ya, bukan karena paksaan. Ya Ibu, saya kesini atas keinginan saya sendiri. Kalau begitu nanti kalau kamu tiba-tiba merasa tidak nyaman, kita bisa berhenti di tengah sesi ya Iya Ibu. Dan saya mohon untuk jujur dan menceritakan semuanya masalahnya agar kita sama-sama mudah untuk menemukan masalah yang dimana dan kita bisa kamu bisa mencari solusinya, oke? Ya Ibu. Nah sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan waktu dulu ya Yaya. Apakah 30 menit itu cukup untuk hari ini, sesi hari ini? Cukup Ibu. Oke, sebentar saya aturkan dulu. Oke, dan dimulai dari sekarang. Dan nanti kalau misalnya kamu ngerasa butuh sesi tambahan, nanti kita bisa jadwalkan setelah sesi ini berakhir ya. Baik Ibu. Nah sebelumnya saya udah dengar cerita dari Bu Melani kalau kamu lagi ngerasa bingung tentang perkuliahan. Boleh diceritakan lebih lanjut ya? Sebenarnya saya merasa hilang arah Bu. Saya bingung sama jurusan saya sendiri. Rasanya makin hari makin berat. Rasanya nggak cocok. Jadi kamu ngerasa jurusan yang kamu jalani sekarang itu nggak cocok ya, dan itu membuat kamu bingung dan juga tertekan ya Yaya? Iya Bu, saya rasanya capek banget. Perasaan itu udah cukup lama kamu pendam kah Yaya? Sebenarnya udah dari awal Bu, tapi saya kayak maksain gitu, kayak bisa aja. Tapi di pertengahan semester ini, apalagi di semester 5 ini, saya ngerasa kok makin berat ya. Kelelahannya tuh sampai kerasa di hati ya Yaya, kayak bingung gitu antara mau milih lanjut atau tetap bertahan, itu menjadi pilihan yang berat ya? Iya Bu, kalau berhenti saya takut ngecewain keluarga. Tapi kalau lanjut, saya ngerasa nyakitin diri sendiri. Kalau boleh tahu Yaya, kamu udah dari kapan ngerasain perasaan seperti ini? Ataukah ada momen-momen tertentu gitu kayak kamu ngerasa wah ini sepertinya bukan jurusan saya nih gitu? Sebenarnya dari awal sudah ragu Bu, tapi saya coba bertahan. Tapi masuk semester ini malah kerasa makin berat. Jadi Yaya sudah berusaha keras tapi tetap saja merasa tidak menemukan diri Yaya sendiri gitu ya. Apalagi Yaya takut mengecewakan orang lain dan juga orang tua. Ya hari ini Yaya sudah melakukan sesuatu yang penting dan juga berani Yaya. Dengan Yaya cerita dan juga datang ke sini terbuka untuk menceritakan masalah Yaya, itu sudah suatu langkah yang berani. Kebanyakan orang itu malah pura-pura kuat, pura-pura untuk terlihat seperti biasa aja, padahal dia lagi capek, banyak masalah. Tapi Yaya memilih untuk terbuka dan berani datang ke sini. Itu adalah suatu langkah yang bagus. Yang saya lihat dari cara Yaya bercerita, sebenarnya Yaya itu punya kemampuan besar, tapi sekarang memang lagi capek-capeknya aja, lagi memang kehilangan arah sebentar. Tapi bukan berarti Yaya itu kehilangan arah untuk masa depan. Dan
kebingungan Yaya itu bukan berarti tandanya Yaya gagal, tapi itu adalah proses Yaya, dan proses itu untuk Yaya juga, untuk masa depan Yaya juga. Terima kasih ya Ibu, saya udah merasa lebih lega. Kamu berhak mencari apa yang membuatmu bahagia Yaya, nggak perlu terburu-buru, selangkah demi selangkah aja, oke? Saya jadi merasa lebih berani Bu, walaupun masih ada ketakutan sendiri, tapi saya merasa nggak sendirian lagi. Ya, saya percaya kamu pasti bisa melewati hal-hal seperti ini Yaya. Oke, kalau begitu sesi berikutnya kita mulai untuk mengeksplorasi minat dan juga minat akademik apa yang realistis untuk masa depannya Yaya. Iya baik Ibu. Kalau begitu sebenarnya ini tinggal 10 menit lagi sesi konselingnya. Sebelum ditutup saya mau bertanya, apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin Yaya sampaikan? Udah nggak ada sih Bu, cukup aja. Oke, kalau begitu kita selesaikan sesi pada hari ini. Terima kasih Yaya. Terima kasih sekali lagi sudah mau datang dan terbuka hari ini sama saya ya. Kalau begitu nanti kita bisa lanjut ke minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama, atau enggak nanti saya akan chat ke Yaya lagi untuk mengkonfirmasi jadwalnya. Baik Ibu, berarti ini sesi konselingnya udah selesai ya? Ya, sudah. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Ibu, soalnya habis ini ada kelas. Oh iya, silakan Yaya. Oke, saya antar